Kahyangan yang mengerjapkan matanya di jam 2 pagi masih bergeliat di balik selimut bersama suaminya. Malam ini keduanya tidak melakukan hal yang menyenangkan karena usai makan malam, Bumi langsung terbuai kembali ke alam mimpi setelah menunaikan kewajibannya yang tertinggal. Gadis cantik yang rambutnya terurai jika hanya di dalam kamar saja itu pun tidak lekas bangun. Dia mengusap pipi suaminya yang begitu lembut di tangan. Entah apa yang dirasakan Bumi hari ini, karena dia terus saja tertidur tanpa terganggu dengan suara apapun. "Sayang, sepertiga malam dulu yuk," bisik Kahyangan. Dia berbicara dengan sangat pelan agar Bumi tidak merasa kaget. "Bu, ayo bangun." Kahyangan yang memang sudah terbiasa tidak perlu lagi alarm atau apapun yang harus membuatnya terbangun. Dia akan membuka mata di jam yang sama setiap malam. "Akan aku bangunkan lagi nanti ya sayang?" Tak adanya jawaban dari Bumi membuat Yayang lebih dulu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum menunaikan sunnahnya. Dia bergegas membasuh wajah dan menggosok gigi sebelum akhirnya mengganti seluruh pakaiannya. Gadis cantik yang masih menanti keajaiban itu memang selalu ingin tampil bersih dan serba baru saat menyapa Sang Pencipta. Kahyangan menarik napasnya pelan. Sang suami nyatanya malah memeluk bantal guling dengan sangat nyaman sambil mendengkur halus. "Sayang, ayo bangun. Aku gak suka kalau kamu begini terus," ucap Yayang mengguncang bahu Bumi dengan remote AC. "Bu, denger aku gak?" Hanya deheman kecil yang Kahyangan dengar dari pria yang amat ia cintai itu. "Sayang, ayo cepat bangun." "Apa? Kemana?" Bumi membuka matanya sedikit. Dia terlihat begitu ngantuk sampai terasanya tidak sanggup untuk bangun. Tapi dia tetap berusaha untuk bangkit saat melihat Kahyangan sudah terbalut mukena. "Iya, tunggu sebentar," pintanya sambil mengusap wajah lalu meringsek turun dari ranjang menuju kamar mandi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Salam terakhir mereka ucapkan setelah menunaikan ibadah sunnah di sepertiga malam. Dilanjutkan dengan doa-doa lain termasuk doa memohon dihadirkannya keturunan dalam pernikahan mereka yang sudah menginjak 4 tahun. "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Amin." Keduanya mengusap wajah dengan telapak tangan yang tadi dipakai untuk memohon ampun dan keberkahan. Bumi menoleh dan menyodorkan tangannya yang langsung diraih dan dicium oleh Kahyangan dengan takjim. "Berbahagialah selalu sayang," ucap Bumi seraya mengusap kepala istrinya. "Asal itu bersamamu, aku pastikan aku selalu bahagia." Bumi yang tersenyum bahagia langsung meletakkan kepalanya di pangkuan Kahyangan karena lagi dan lagi rasa kantuk menyerangnya tanpa bisa ia tahan. Kahyangan mengusap kening sampai kepala suaminya dengan sangat lembut, sampai rasanya tidak ada nikmat lebih indah yang Bumi rasakan kali ini, kecuali sentuhan bidadari dunia yang insya Allah akhirat juga. "Naik ke ranjang sana, lanjutkan tidurmu lagi," titah Kahyangan saat kedua mata suaminya sudah tertutup rapat. "Aku mau di sini, tidak ada tempat paling nyaman, kecuali dalam pelukan, juga di atas pangkuanmu," saut Bumi dengan bergumam karena hanya setengah sadar. "Antar aku ke alam mimpi dengan selawatmu yang..." Bumi yang benar-benar terlelap di pangkuan Kahyangan akhirnya harus bangun saat panggilan 2 rakaat tiba. Keduanya kembali melaksanakan lagi kewajibannya mereka. "Mana ada begitu?" protes Kahyangan saat Bumi menggodanya. Secantik apapun istrinya bergamis, tapi bagi Bumi, Kahyangan paling cantik jika sedang mengenakan mukena, maka itu Bumi sering mencalhilinya sebelum keduanya bangun untuk melanjutkan aktivitas. "Begini begitu tetap aja pipi kamu sekarang udah berubah jadi tomat," gegah Bumi. "Gak lucu," selak Yayang yang langsung menutup wajahnya. Bumi yang tergelak langsung meraih tubuh istrinya. Dicium juga pucuk kepala Kahyangan sembari dibacakan doa. "Biar makin soleha, makin menundukkan pandangan dan selalu setia sama aku," ujar Bumi penuh harap. Ruang makan rumah utama yang tidak pernah berubah karena semua barang di sana tetap ada pada tempatnya meski sudah puluhan tahun berlalu.
Anggota keluarga sudah berkumpul saat Bumi dan Kahyangan turun dari kamar mereka di lantai 2. Tutut, goda si tengah pada keponakannya yang sedang memanyunkan bibir mungilnya. Dede agih malah, anan tanah-tanah Alti, ucapnya kesal. Enggak, jawab Bumi serius yang memang tidak mengerti apa yang dikatakan Samudra. Bahkan saat dia melirik ke arah papanya, pria baya itu malah menggelengkan kepala dan meminta Bumi untuk diam. Sarapan pagi ini berbeda, karena kesayangan Rahardian sedang mogok bicara dengan siapapun usai drama bangun pagi tanpa gajah. Aku berangkat ya, pamit Bumi kepada istrinya setelah ia juga berpamitan juga pada keluarga yang lain. Hati-hati di jalan, pesan Kahyangan yang dijawab anggukan kepala oleh suaminya. Bumi yang sudah berangkat ke kantor dan hilang dari pandangannya membuat Kahyangan kembali masuk ke dalam rumah utama. Dia menyusul mama mertuanya ke halaman belakang untuk menemui Opa berjemur sambil menikmati suara kicauan burung peliharaannya. Yang, tolong ambilkan sendok baru ya. Sendok ini kotor, tadi habis jatuh, pinta Melisa. Iya mah. Kahyangan langsung bangun dari duduk. Dia bergegas menuju dapur untuk mengambil benda yang akan digunakan Opa untuk minum obat. Nona, awas! Pekik salah satu ART saat melihat Kahyangan hampir menginjak genangan minyak kelapa yang tumpah di lantai karena botol kacanya pecah. Buk! Astagfirullah, sakit! Rintik Kahyangan yang menahan sakit di bagian bawah perutnya. Riuhnya para ART tentu membuat Melisa bergegas ke sumber suara. Ada apa ini? Tanya Melisa. Yayang, nak, kamu kenapa? Tanyanya lagi panik saat melihat sang menantu meringis kesakitan. Panggil Tuan Besar di kamar cepat. Salah satu pelayan akhirnya dengan sigap naik ke lantai 2 untuk memanggil Reza. Dia yang panik dan khawatir langsung membawa Kahyangan ke rumah sakit. Di dalam mobil keduanya sudah sangat khawatir karena menantu mereka semakin lemah sampai harus tidak sadarkan diri. Loh, Yang, bangun nak. Melisa terus menepuk pipi istri dari si tengah yang tidak kunjung membuka mata. Mas, Yang pingsan, gimana ini? Sabar, Ra. Sebentar lagi sampai, oke? Ucap Reza yang duduk di depan samping supir yang membawa mobil mewahnya. Sampai di rumah sakit milik Rahardian, Yayang dengan cepat langsung ditangani tim dokter. Sedangkan Melisa dan Reza menunggu di ruangan tunggu dengan perasaan gelisah sambil menunggu Bumi datang. Setelah diberitahukan beberapa menit lalu. Mah, Pa, seru si tengah dengan wajah tegang. Yayang kenapa? Dia terpeleset di dapur. Semoga tidak terjadi hal serius kepada istrimu, jawab Reza yang sedari tadi dengan sabar menenangkan Humairahnya yang menangis. Belum sempat Bumi kembali bertanya, nyatanya seorang dokter keluar dari ruangan di mana kini Kahyangan diperiksa. Bagaimana istri saya, dokter? Istri Tuan sudah sadar. Kini ada dokter Alia yang sedang memeriksa nona muda di dalam. Dia adalah dokter kandungan terbaik yang sedang melakukan pemeriksaan pada janin nona muda. Janin? Maksudnya apa? Tanya Bumi tidak paham. Nona muda diperkirakan sedang hamil. Dengan adanya kejadian ini, kami harus memeriksanya lebih lanjut, Tuan. Semoga calon bayinya selamat. 3 orang yang masih berdiri di ruangan pemeriksaan, Kahyangan hanya bisa tertegun saat dokter mengatakan apa yang terjadi pada sang menantu kedua Rahardian itu. Bumi yang tubuhnya melemas hanya bisa tersungkur di lantai rumah sakit. Bayangan matanya kabur saat lelehan air mata tidak sanggup lagi ia tahan. Aku punya dosa dan salah apa? Lirihnya sambil terisak sedih. Sayang, Mama mohon jangan salahkan dirimu sendiri. Saut Melisa yang tentu tidak tega saat melihat si tengah sedang terpuruk. Sedangkan Reza membantunya untuk bangun dan pindah ke kursi tunggu. Doakan anak istrimu, bukan malah merutuki diri sendiri. Kahyangan hamil, Ma. Alhamdulillah, Kak. Ucap Reza dan Melisa bebarengan. Tentu ini adalah kabar gembira dan terbaik setelah 4 tahun lebih menanti. Apa kalian tidak sadar jika Kahyangan sedang hamil? Tanya Melisa saat ketiganya sudah duduk di kursi tunggu. Enggak, Mah. Beberapa bulan lalu aku buang semua stok test packnya. Aku capek dan enggak tega lihat Yayang selalu kecewa, dan itu bukan sekali 2 kali.
Tapi berkali-kali selama bertahun-tahun juga. Jawab Bumi. Perdebatan terjadi saat Kahyangan diam 1000 bahasa selama 2 hari saat ia tahu hasil tes packnya negatif lagi. Suara pintu terbuka mengalihkan fokus ketiganya yang tentu langsung berdiri dari duduk yang kemudian menghampiri dokter yang baru saja keluar. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Bumi dengan panik. "Semua baik, tidak ada yang harus dikhawatirkan," jelas dokter tersenyum simpul karena tahu siapa yang ada di depannya kini adalah sang pemilik rumah sakit tempat dia bekerja. "Kandungannya?" tanya Melisa. "Alhamdulillah, selamat. Tidak ada pendarahan sama sekali. Ibu dan anak dua-duanya kuat." Semuanya langsung bernapas lega. Bumi bergegas masuk menemui istrinya di dalam ruangan rawat inap. "Sayang," serunya sambil berjalan mendekat ke arah ranjang tempat kini Kahyangan berbaring sambil menangis. "Bu, aku," ucapnya ketika sang suami memeluknya dengan begitu erat. Kahyangan semakin menumpahkan air matanya. Dia menangis meluapkan perasaan yang tidak bisa ia gambarkan, rasa senangnya. "Kamu hamil sayang, kita akan punya anak," sambung Bumi yang kini juga ikut menangis. Keduanya tenggelam dalam perasaan haru dan tidak percaya. Reza dan Melisa yang sudah masuk pun ikut menitikkan air mata. Mereka saksi nyata bagaimana sepasang suami istri itu begitu gigih berjuang selama 15 tahun untuk bisa satu iman, satu atap, dan satu sebutan sebagai orang tua. "Ada yang harus kita jaga di sini sampai 9 bulan nanti. Aku harap kamu jangan nakal ya," pesan Bumi yang sudah menempelkan kedua hidung mancung mereka sampai saling bersentuhan. "Aku tidak pernah nakal, Bu. Aku akan menjaganya. Aku menyayanginya," lirih Kahyangan. Matanya sudah begitu bengkak karena terus menitikkan air mata bahagia. "Aku mencintai kalian. Tetaplah bahagia bersamaku." Keduanya yang baru sadar ada Reza dan Melisa akhirnya mengurai pelukan. Kini saatnya pasangan baya itu yang memberikan ucapan selamat serta pelukan hangat. "Penantian kalian terjawab, selamat ya," ucap Melisa begitu bahagia. Dia sampai kembali menangis lagi saat sang menantu tidak hentinya mengucapkan terima kasih. "Tolong jaga baik-baik ya," pesan Reza seraya mengusap kepala Kahyangan yang tertutup jilbab berwarna biru. "Saat kalian terlalu mengejarnya, Allah justru menahan apa yang kalian mau. Tapi saat kalian bersabar dengan ikhlas, Allah memberinya di saat yang tidak terduga. Kalian tetap di sini ya sampai Kahyangan benar-benar sehat lagi," dita Reza sambil mengusap lengan putra keduanya. "Papa sama Mama mau pulang?" tanya Bumi. "Enggak, kami mau ke panti asuhan. Kabar baik ini harus mereka rasakan juga. Ini anugerah terindah. Setiap Allah memberi rezeki tentu kita harus berbagi," jawab Melisa yang masih merasa haru. "Nanti biar Mama minta Hujan yang bawain keperluan kalian, bagaimana?" sambung nyonya besar Hardian. "Aku gak apa-apa Ma, aku pulang aja ya." "No," jawab Reza dan Melisa berbarengan sampai pas pasangan suami istri itu yang sedang diliputi rasa bahagia itu tergagah. Sepeninggal orang tua Bumi, kini tinggal mereka berdua yang berada di dalam kamar rawat inap yang mewahnya bagai hotel bintang 5. "Aku gak tahu cara bilang kebahagiaannya aku gimana lagi. Lebih dari bahagia kayaknya," ucap Bumi dengan tangan tidak lepas menggenggam jari-jari lentik istrinya. "Entah harus dengan cara apa kita bersyukur. Aku akan menjadi wanita sempurna," balasnya yang kembali menitikkan air mata. "Semua wanita sempurna, hanya tahapannya saja yang berbeda. Apapun kamu tetap yang terbaik untukku," tegas Bumi. Baginya Kahyangan adalah sosok penyempurna hidup yang terus membawanya ke arah yang lebih baik. "Terima kasih selalu sabar bersamaku." Kahyangan kembali memeluk suaminya. Pria yang selama hampir 15 tahun tetap mencintainya dengan tulus itu benar-benar tidak goyah dengan hal apapun, termasuk keyakinan yang dulu menjadi hal utama berpisahnya lagi mereka. Kabar baik hamilnya Kahyangan tentu disambut baik oleh keluarga yang lainnya, termasuk Opa yang sangat menyayangi cucu menantu keduanya itu.
Pria baya yang kini sering sakit-sakitan malah bersikeras ingin ke rumah sakit. Air dan hujan yang diperintahkan membawa makanan dan baju salin pun bergegas menyiapkan segalanya. "Mau mana lagi, Cih?" tanya Sam saat ia melihat kedua orang tuanya nampak sibuk. "Mau ke rumah sakit, kita ketemu Anti Yayang ya." "Anti Nyang-nyang? Atit?" "Enggak sayang," jawab Air yang membuat Sam kebingungan, tapi bocah bawel itu tidak lagi bertanya karena tubuhnya langsung digendong keluar dari kamar. Langit dan Cahaya yang menunggu di ruang tamu langsung bangun saat melihat kakak mereka datang bersama sang keponakan. "Halo Tutut," goda si bungsu. "Ndak kenal, ndak mau omong," sahutnya yang malah ingin berpindah gendongan ke langit. "Anti kangen deh," ujar Cahaya yang kini memang jarang sekali datang ke rumah utama karena dia selalu ikut bersama dengan suaminya yang super sibuk. Drama perdebatan antara anak bungsu dan cucu pertama Rahardian itu pun berlanjut sampai di kamar rumah sakit. Reza dan Melisa yang sudah kembali hanya tersenyum bahagia saat semua anak dan menantu juga cucu satu-satunya mereka hadir di satu ruangan yang sama. "Anti Atit apa, Cih? Ndak nanas?" tanya Sam saat memegang dahi Anti kesayangannya. "Anti gak sakit, cuma lemas," jawab Bumi. "Bium emam ya? Dede punya susu, mau?" tawarnya yang malah mengundang gelak tawa. Reza yang mengambil alih Sam dari gendongan Air langsung menundukkan tututnya itu di karpet untuk disuapi kue yang tadi ia beli sebelum datang ke rumah sakit. "Nanti Dede punya teman main, Dede sebentar lagi jadi kakak ya," ucap Reza. Dia yang selama ini mendapat begitu banyak limpahan kasih sayang harus sejak dini diberi pengertian. "Kakak apa? Taya papai?" tanyanya polos sambil melirik ke arah Air yang bersandar di bawah hujan. "Iya, adeknya banyak," sautnya Langit tergagah. "Adek mau dedek banak-banak?" Timbal Sam senang bahkan dia bertepuk tangan. "Wah keren, mau berapa dedeknya?" tanya Reza.